Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahara. Saya adalah salah satu staf pengajar di Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan topik terkait fungsi biaya. Ada beberapa topik bahasan yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama terkait dengan konsep biaya akuntansi dan biaya ekonomi. Yang kedua, pilihan input berdasarkan minimisasi biaya. Selanjutnya kita akan membahas expansion path perusahaan, lalu fungsi biaya dan karakternya. Selanjutnya kita akan membahas substitusi input, elastisitas substitusi parsial, dan biaya dalam jangka pendek dan jangka panjang. Baik, kita mulai pembahasan kita pada minggu ini dengan konsep biaya akuntansi dan biaya ekonomi. Sebenarnya di tingkat 1 Anda sudah belajar terkait konsep biaya akuntansi dan biaya ekonomi. Kalau Anda masih ingat dulu biaya akuntansi itu mencakup semua biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi dalam nilai uang. Nah, Anda dulu pernah mendengar istilah out of pocket money atau explicit cost. Sedangkan biaya ekonomi itu mencakup baik biaya explicit cost maupun implicit cost. Nah, implicit cost bagaimana menghitungnya dulu? Dengan menggunakan konsep opportunity cost dari input yang digunakan tersebut. Baik, secara lebih detail kita akan membahas jenis biaya di dalam perhitungan biaya akuntansi dan biaya ekonomi. Untuk biaya labor, biaya akuntansi untuk tenaga kerja itu hanya memasukkan pengeluaran untuk komponen upah. Sedangkan biaya ekonomi untuk tenaga kerja memasukkan komponen upah yang juga merepresentasikan nilai yang akan diterima oleh pekerja jika pekerja tersebut bekerja di tempat lain. Jadi sering kita lambangkan dengan apa W. Untuk biaya tenaga kerja tersebut. Dan di Indonesia, terkait dengan penggunaan tenaga kerja, itu masih banyak sekali usaha mikro kecil terutama itu menggunakan tenaga kerja di dalam keluarga. Sehingga secara eksplisit sebenarnya tidak dibayar. Tetapi dalam konsep biaya ekonomi, mereka yang terlibat di dalam usaha mikro kecil menengah tersebut, ya, terutama untuk tenaga kerja keluarga, misalnya istrinya ikut, lalu kemudian anak yang telah cukup umur ikut di dalam kegiatan produksi di usaha mikro dan kecil tersebut, maka istri dan anaknya harus dinilai upahnya dan harus dimasukkan dalam komponen biaya ekonomi. Cara menilainya seperti apa? Yaitu dengan menggunakan konsep opportunity cost. Biaya berapa? Biaya atau berapa upah yang akan diterima oleh istri atau anaknya tersebut jika dia bekerja di tempat orang lain. Seperti itu kira-kira. Lalu kemudian biaya kapital. Pada konsep biaya akuntansi, biaya kapital itu mencakup pengeluaran untuk kapital dan juga memasukkan komponen depresiasi atau penyusutan. Sedangkan dalam biaya ekonomi, biaya pembelian kapital atau historical price dari sebuah mesin itu dianggap sebagai sunk cost. Apa itu sunk cost? Itu biaya yang telah dikeluarkan di masa lalu, sudah dibayar dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Misalnya pembelian mesin baru, itu termasuk dalam sunk cost kalau dalam konsep biaya ekonomi. Jadi ketika pembelian mesin sudah dilakukan, maka biaya itu tidak dapat dikembalikan. Sehingga untuk kepentingan cash flow, sunk cost itu diabaikan karena tidak ada nilai informasinya untuk keputusan di masa yang akan datang. Nah, lalu bagaimana untuk menilai kapital dalam konsep biaya ekonomi? Dalam ekonomi, biaya kapital merupakan biaya implisit dari kapital yang merepresentasikan besaran yang mau dibayarkan oleh orang lain untuk menggunakannya. Dan ini kita lambangkan dengan rental price of capital, itu kita simbolkan dengan V. Ini V ini menunjukkan penggunaan pada alternatif yang terbaik dari kapital tersebut.
Lalu kemudian biaya jasa entrepreneur, misalnya managerial skill atau jasa seorang manajer. Nah, dalam biaya akuntansi, jasa seorang manajer ini tercakup dalam komponen profit. Jadi, dia bisa positif pembayarannya kalau perusahaan memang mendapatkan profit. Tetapi bisa juga negatif kalau profit dari perusahaan tersebut negatif. Sedangkan biaya jasa entrepreneur dalam konsep biaya ekonomi itu mencerminkan opportunity cost dari waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik untuk menjalankan usahanya. Cara yang paling gampang itu menghitungnya berapa upah atau gaji yang diterima oleh pemilik jika dia bekerja di perusahaan yang sama di tempat lain. Ya, itu harus dimasukkan atau dicatatkan dalam komponen biaya ekonomi. Nah, sehingga waktu di PPKU Anda dulu atau di tingkat 1 Anda dulu sudah melihat bahwa biaya ekonomi itu selalu lebih besar kan dibandingkan dengan biaya akuntansi. Sehingga konsekuensinya nanti laba ekonomi itu selalu lebih kecil, ya, akan lebih kecil dibandingkan dengan laba akuntansi karena laba ekonomi memasukkan baik komponen explicit cost maupun implicit cost. Nah, pada bab ini, konsep biaya yang akan kita gunakan itu adalah biaya ekonomi. Biaya ekonomi dari input itu adalah besaran pembiayaan yang dikeluarkan untuk tetap menjaga input pada level penggunaannya saat ini. Nah, jika kita asumsikan terdapat 2 input, yaitu tenaga kerja, ya, diukur dalam jam tenaga kerja, lalu upahnya itu kita simbolkan dengan W, lalu modal, input yang kedua, yang diukur dalam jam beroperasi mesin, kita simbolkan biaya untuk sewa mesin itu V, ya. Lalu biaya entrepreneur ini termasuk dalam bagian biaya kapital atau modal, sehingga kita bisa membuat fungsi laba, ya, nanti TR sama dengan TC. Dan sebelum kita membahas ini lebih mendalam, kita asumsikan bahwa perusahaan itu adalah price taker, baik dalam pasar input maupun pasar output. Artinya apa? Perusahaan tidak bisa memengaruhi harga input maupun harga output. Nah, kita ingat bahwa total revenue di sini adalah harga output dikalikan dengan jumlah output yang dihasilkan. Dan ingat ketika minggu lalu ya kita sudah belajar bahwa besarnya output itu sangat tergantung dengan labor, berapa kapital dan labor yang digunakan maksud saya. Sehingga ketika key-nya kita masukkan, maka kita dapat total revenue seperti ini bersamanya. Sedangkan total cost ya ini berapa biaya untuk tenaga kerja ditambah berapa biaya yang digunakan untuk capital pada kasus 2 input yang kita gunakan. Sehingga kalau total cost kita masukkan persamaan ini, total revenue kita masukkan persamaan ini, kita dapat persamaan laba atau profit seperti ini ya. Bahwa laba itu merupakan fungsi dari input kalau kita lihat di sini. Nah, sehingga bisa kita katakan bahwa keuntungan ekonomi adalah fungsi dari kapital dan labor dari persamaan yang sebelumnya. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana perusahaan menentukan kapital dan labor yang dapat memaksimumkan profit? Nah, perusahaan kita asumsikan telah memilih tingkat output tertentu ya. Anda ingat di ISO 1 kan perusahaan bisa memilih level output Q0, Q1 atau Q2 dan setelah itu kita asumsikan juga bahwa perusahaan itu ingin meminimumkan biaya produksi sehingga secara matematis ini berarti bisa kita buat fungsi Lagrangian. Ini fungsi tujuannya perusahaan ingin meminimisasi biaya dengan kendala bahwa dia hanya bisa mencapai level output tertentu maksud saya yaitu sebesar Q0 ya. Dan ini ya fungsi Lagrangian ini kita turunkan secara parsial dengan labor, kita dapat ini lalu kemudian kita turunkan fungsi Lagrangian ini secara parsial dengan capital, kita dapat ini. Lalu kemudian kita turunkan secara parsial dengan lambda.
Dan kita selesaikan persamaan tersebut sehingga kita dapat RTS. RTS ini ingat minggu lalu adalah rate of technical substitution. Ini LIBOR untuk K ya. Kalau kita selesaikan kan minggu lalu sama dengan do F per do L dibagi dengan do F per do K. Dan ketika kita sudah memasukkan komponen biaya, RTS ini akan sama dengan rasio akan sama dengan juga dengan rasio harga relatif dari labor dan kapital. Dan ingat minggu lalu ini apa? Ini adalah do F per do L ini adalah MPL dan do F per do K ini adalah apa? MPK. Sehingga di sini kita lihat bahwa RTS ini akan sama dengan MPL dan per MPK dibagi dengan akan sama dengan juga apa W per V. Lalu kemudian ketika persamaan tersebut kita lakukan sedikit modifikasi, maka kita dapat ini persamaan ini bahwa marginal produk untuk kapital dibagi dengan V itu sama dengan marginal produk untuk labor dibagi dengan W. Itu artinya apa? Bahwa produktivitas marginal per dolar yang dikeluarkan itu haruslah sama untuk semua input. Lalu dari persamaan sebelumnya dapat kita cari juga nilai lambda bahwa berdasarkan prinsip minimisasi biaya maka W itu W dibagi dengan marginal productivity dari labor itu akan sama dengan V dibagi dengan marginal productivity dari kapital. Sehingga Lagrange multiplier itu berarti berapa besar biaya tambahan yang terjadi jika kendala output ditingkatkan ya. Nah, kemudian biaya itu kita biaya kalau kita gambarkan ya, ini labor, ini kapital ya. Nah, biaya ketika digambarkan ya, ini seperti ini berbentuk apa? Linier dengan slope apa? W per V ya. Ini adalah garis ini menunjukkan C1 ini menunjukkan biaya ya. Kita simbolkan C1 ya. Lalu kemudian garis yang berikutnya ini menunjukkan biaya ya, C2. Lalu kemudian garis berikutnya ini adalah C3. Kemiringannya adalah W per V di mana C1 itu lebih kecil daripada C2, lebih kecil daripada C3. Dan biaya minimum untuk menghasilkan output Q0 itu adalah sebesar C2, di mana minimisasi biaya, kalau kita lihat dari gambar ini, tercapai pada saat slope kurva isokuan itu sama dengan slope kurva biaya yang ditunjukkan oleh persinggungan dari Q0 isokuan dengan kurva biaya. Dan pada saat itu kombinasi capital yang digunakan dan ini sebesar Q bintang dan L dengan apa labor atau tenaga kerja yang digunakan sebesar L bintang. Lalu kemudian kalau kita lihat di sini bahwa perusahaan ini dapat menentukan kombinasi kapital dan labor yang membingungkan biaya untuk setiap tingkat output. Jadi untuk output sebesar Q00 ya kombinasi yang menimbulkan biaya itu terjadi pada saat persinggungan isokuan Q00 ini dengan biaya di sini. Lalu untuk yang output sebesar Q0 ini di sini ya minimisasi biaya terjadi, lalu untuk yang Q1 minimisasi biaya terjadi di situ. Nah, jika biaya input itu diasumsikan konstan, maka kita dapat membangun lokus dari pilihan kapital dan labor. Dan itu yang kita sebut dengan expansion path, ya, garis perluasan usaha yang menunjukkan bagaimana peningkatan input ketika output meningkat. Nah, peningkatan salah satu jenis input itu dapat lebih cepat dibandingkan dengan input lain tergantung kepada bentuk kurva isokuan. Jadi expansion path ini tidak selalu berbentuk garis linier. Expansion path ya, ini labor, ini kapital, bisa juga dia berbentuknya seperti ini ya. Maaf, bisa bentuknya seperti ini ya. Nah, ini menunjukkan bahwa dengan semakin tingginya output yang dihasilkan, penggunaan labor ini akan semakin kecil. Dalam kasus ini, labor itu menunjukkan input yang inferior, ya, seperti itu kira-kira.
Lalu kita masuk ke sub pokok bahasan yang berikutnya, yaitu fungsi biaya dan karakternya, ya. Nah, kita lihat di sini bahwa total cost tadi dari persamaan minimisasi biaya yang sudah kita bahas tadi, ini sangat tergantung dengan V, ya, sangat tergantung dengan W, juga sangat tergantung dengan berapa output yang dihasilkan, apakah di Q0, Q1, atau Q2 misalnya. Lalu kemudian dari sini bisa kita turunkan konsep average cost, ya. Average cost kan kalau Anda ingat waktu PPKU dulu itu seperti ini kan rumusnya, ya. Sehingga kalau TC kita masukkan, C-nya kita masukkan ini, TC-nya kita masukkan ini, kita dapat persamaan ini. Marginal cost ini kan ya mengukur berapa perubahan biaya total ketika terjadi perubahan output. Dan kalau total cost-nya kita masukkan ini, maka kita dapat marginal cost untuk seperti persamaan tersebut. Lalu kemudian, misalkan untuk memproduksi 1 unit output, itu kita membutuhkan K1 unit kapital dan L1 unit labor, maka fungsi biaya bisa kita tuliskan CQ sama dengan 1, V K1 ditambah W L1. Maka untuk memproduksi M unit output dengan asumsi constant return to scale, ya seperti minggu lalu, maka bisa kita tuliskan persamaannya seperti ini, ya. Dan kalau kita gambarkan nanti yang untuk kasus constant return to scale, maka kurva biayanya akan berbentuk linier. Ini artinya apa? Bahwa total cost ini akan proporsional terhadap output. Dan kalau kita gambarkan MC dan AC-nya nanti, misalnya di sini MC, AC, di sini Q atau output, MC dan AC-nya berbentuk ini, horizontal. Seperti itu kira-kira untuk biaya total MC dan AC pada kasus constant return to scale. Nah, total cost tidak harus berbentuk garis lurus, bisa juga berbentuk cekung pada awal ini, lalu kemudian menjadi cembung seiring dengan peningkatan output, ya. Nah, ini kalau kita cari misalnya inflection point, ya. Kita cari inflection mungkin di sini ya mungkin ya. Nah, ini persinggungannya ya. Dicontohkan seperti itu ya inflection point-nya. Nah, ketika input ini output dari 0 dan sampai dengan Q1, ketika output di wilayah tersebut, maka kurva biaya itu kalau kita lihat dengan semakin meningkatnya output, biaya memang naik total cost, tetapi kenaikannya lambat kalau kita lihat di daerah ini, ya. Nah, ini penjelasannya yaitu terdapat faktor produksi ketiga. Ya, mohon maaf, ya penjelasannya seperti ini bahwa ya tadi faktor produksi yang ketiga selain kapital dan labor misalnya jasa tenaga kerja, bahwa ketika dengan menggunakan labor dan kapital tertentu, manajer itu untuk mengkoordinasikan input di level 0 dan Q1 itu masih relatif mudah. Jadi dia di level output 0 sampai Q1 itu dia bisa menggunakan si manajer tersebut skill-nya secara optimal sehingga biaya itu naiknya tidak terlalu besar dengan semakin meningkatnya output yang dihasilkan. Nah, tetapi setelah Q1 tersebut, ya setelah output Q1, ya daerah sini Anda lihat C-nya ini kan naik dengan cepat ketika output itu dinaikkan. Nah ini setelah titik belok ini titik belok ya inflection point ya. Nah setelah titik belok maka manajer tersebut itu sudah mulai mengalami kesulitan untuk mengkoordinasikan produksi. Bahasa kita manajer itu mulai keteteran ya, atau dia sudah mengalami overload ketika menghasilkan output yang besar tersebut sehingga biaya meningkat sangat cepat. Dan juga peningkatan biaya yang sangat cepat tersebut dapat juga dijelaskan ketika diminishing return mulai terjadi. Anda ingat bahwa diminishing return itu terjadi pada saat perusahaan meningkatkan input ya, outputnya itu naik, tetapi kenaikannya itu
lambat. Nah, di situ kemudian biaya meningkat sangat cepat. Nah, ini kalau secara matematis bentuk kurva biaya seperti ini dihasilkan dari fungsi persamaan matematisnya itu adalah persamaan matematis fungsi yang kubik. Nah, untuk AC dan MC pada kasus kurva biaya total yang seperti ini ya atau yang fungsi kubik tersebut, MC-nya adalah MC yang Anda sudah sangat familiar, yaitu mulai awalnya MC itu menurun dengan semakin meningkatnya output yang dihasilkan, lalu kemudian mencapai minimum, kemudian dengan semakin meningkatnya output yang dihasilkan, MC mulai naik. Lalu kemudian AC-nya ya AC mula-mula menurun mencapai minimum, kemudian AC mengalami peningkatan. Nah, jika ya kita lihat di sini di level output ini ya di Q1 katakanlah. Nah, jika AC itu lebih besar dari MC, di mana di level output antara 0 sampai Q1 kita lihat kan AC selalu lebih besar dibandingkan dengan MC. Nah, pada kondisi ini Anda lihat AC akan terus turun. Nah, setelah output di atas Q1, AC itu selalu lebih kecil daripada MC. Lihat posisi kurva AC yang selalu lebih kecil dibandingkan dengan kurva MC ya. Di sini kita lihat AC akan meningkat ya. Nah, kapan MC dan AC itu berpotongan? Jadi MC itu akan memotong AC di titik minimum dari average cost. Nah, kembali lagi tadi bahwa kurva biaya itu ya dirumuskan dengan asumsi harga input dan teknologi konstan. Nah, jika harga input dan atau teknologi berubah, maka kurva biaya ini akan berubah ya. Misalnya jika terjadi kenaikan harga input ya capital dan labor, maka kurva biaya ya akan bergeser ke atas tentu saja. Sebaliknya kalau harga input itu turun, kurva biaya akan bergeser ke bawah. Dan kalau ada perubahan teknologi, maka kita tahu perubahan teknologi itu akan menyebabkan biaya produksi perusahaan itu menjadi lebih semakin efisien, sehingga kurva biaya itu bergeser ke bawah. Dan di era industri 4.0 sebagaimana yang Anda ketahui bahwa teknologi itu sangat banyak. Kita kenal digital farming, smart farming dan sebagainya, dan itu semua bisa menyebabkan penghematan input yang digunakan di sektor pertanian sehingga biaya akan semakin menurun. Lalu kita masuk ke sub pokok bahasan yang berikutnya, yaitu terkait dengan fungsi biaya dan karakternya. Jadi ada 3 sifat utama dari fungsi biaya. Yang pertama itu adalah homogeneity, bahwa fungsi biaya itu mengikuti fungsi homogen derajat 1 terkait dengan harga input. Ya, kita ingat bahwa minimisasi biaya itu mensyaratkan bahwa rasio dari harga input itu sama dengan RTS kan. RTS kan ini kan tadi ya. Jadi peningkatan harga input, harga semua input ya sebesar 2 kali lipat itu tidak akan merubah jumlah input yang dibeli. Sehingga inflasi yang seragam ya di harga-harga input itu tidak akan merubah keputusan input dari perusahaan, tapi akan menggeser kurva biaya ke atas. Lalu yang berikutnya adalah bahwa kurva biaya itu bersifat non-decreasing. Jadi kita ketahui bahwa fungsi biaya itu diturunkan dari proses minimisasi biaya, sehingga penurunan biaya akibat peningkatan salah satu fungsi itu akan mengakibatkan kontradiksi. Jadi bisa dijelaskan seperti ini, misalnya ini output, ini labor, saya mau menggambar kesukuan, ini kapital ya. Maka ketika Q-nya itu Q0, lalu kemudian perusahaan ingin meningkatkan output dari Q0 ke Q1, maka biaya di Q1 ini untuk menghasilkan output di Q1 ini pasti lebih tinggi dibandingkan dengan biaya untuk memproduksi output di Q0 ini. Ya. Bagaimana kalau misalnya lebih rendah atau menurun ketika dia memproduksi Q1? Tidak mungkin. Itu artinya apa? Atau patut diduga bahwa pada tahap awal itu perusahaan itu
berproduksi ya, bukan di kombinasi K dan L yang meminimumkan biaya. Seperti itu kira-kira penjelasannya. Lalu kemudian terkait karakter yang berikutnya, yaitu bahwa fungsi biaya itu berbentuk concave terhadap harga-harga input. Nah, kondisi ini bisa kita jelaskan dengan lebih mudah jika kita menggunakan pendekatan grafis ya. Jadi gambar ini ya menunjukkan biaya total dari berbagai tingkat upah ya, dengan mengasumsikan output dan V itu konstan. Selanjutnya jika kita atau perusahaan itu memproduksi output sebesar Q1 ya dengan upah sebesar W1 ya, upah W1 output sebesar Q1 dan V tadi kita asumsikan konstan, maka biaya total itu sebesar ini ya. Nah, kita lihat di sini bahwa jika perusahaan itu tidak merubah kombinasi input ketika terjadi perubahan upah, maka kurva biaya total itu akan berbentuk linier. Ini yang digambarkan dengan C pseudo ya. Nah, sebuah perusahaan rasional ya tidak akan mungkin tidak merubah kombinasi input ketika terjadi perubahan harga salah satu inputnya. Jadi sebuah perusahaan yang rasional itu akan merubah kombinasi input yang digunakan ketika terjadi kenaikan upah misalnya ya. Jadi ketika upahnya itu naik, maka perusahaan itu akan lebih banyak menggunakan porsi kapital ya dibandingkan dengan tenaga kerja. Sehingga biaya aktual itu dengan kemampuan perusahaan untuk melakukan substitusi input tersebut, biaya aktual itu akan lebih rendah dibandingkan dengan C pseudo. Jadi biaya aktual ini digambarkan oleh ini. Ya, dan ini lebih rendah dibandingkan dengan C pseudo tersebut. Lalu kita tadi sudah bicara terkait dengan konsep substitusi input. Nah, jadi jika ada perubahan harga input, perusahaan itu akan menyesuaikan kombinasi input yang digunakan. Nah, berapa perubahan pada rasio input K terhadap L sebagai respon dari perubahan rasio harga input W dan P gitu, maka kita bisa menuliskan elastisitas substitusinya dou K per L dibagi dou W per V. Sehingga bisa kita tuliskan seperti ini dalam bentuk proporsi. Dan dari persamaan ini ingat bahwa pada kasus dua input elastisitas substitusi itu haruslah non negatif dan nilai S yang besar ini mengindikasikan bahwa perusahaan itu akan merubah kombinasi input secara signifikan jika harga input berubah dan sebaliknya. Nah, jika persamaan ini kita buat lebih umum ya, sehingga bisa diaplikasikan untuk penggunaan input yang lebih dari 2, karena kan dalam kenyataannya perusahaan itu berproduksi dengan menggunakan lebih dari 2 input. Maka kita bisa menggunakan konsep elastisitas substitusi parsial. Dan kalau kita asumsikan ada 2 input yaitu input I dan input XJ ya, XI dan XJ dengan harga input untuk XI itu WI dan harga input untuk XJ itu WI, maka kita bisa menuliskan elastisitas substitusi parsial ini SIJ sama dengan dou XI dibagi XJ dibagi dou WJ dibagi WI dikalikan WJ dibagi WI dibagi XI dibagi dengan XJ dan bisa dituliskan seperti ini. Ini persamaan ini kita mengasumsikan bahwa output dan semua harga-harga input lainnya itu kita asumsikan konstan ya. Jadi secara konsep SIJ ini lebih fleksibel dibandingkan dengan elastisitas substitusi yang sebelumnya ya, elastisitas substitusi input yang sebelumnya maksud saya ya, karena memungkinkan bagi perusahaan untuk merubah penggunaan input selain XI dan XJ ketika harga input berubah. Jadi kalau misalnya XI dan XJ itu berubah, maka mungkin saja dia disubstitusi oleh input yang selain XI dan XJ tersebut, XK, misalnya X kita sambangkan dengan XM misalnya ya. Nah, peningkatan biaya ini akan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana input sangat dibutuhkan secara relatif pada proses produksi.
Jadi jika kontribusi input tersebut sangat tinggi terhadap keseluruhan proses produksi, maka peningkatan biaya itu pasti sangat akan besar. Nah, jika perusahaan dapat dengan mudah menukar salah satu input yang harganya naik dengan input lain, maka peningkatan biaya akan kecil. Ya, seperti itu kira-kira. Nah, terkait dengan peningkatan teknologi, ya tadi sudah saya jelaskan bahwa peningkatan teknologi itu akan menurunkan kurva biaya. Misalnya fungsi TC dengan asumsi CRS ini direpresentasikan oleh persamaan ini, ya. Karena input sama yang digunakan untuk memproduksi satu unit output pada periode T sama dengan 0 akan kembali digunakan untuk memproduksi AT pada periode T, maka persamaan biaya bisa kita tuliskan seperti ini, ya. AT ini mencerminkan technical change, ya, kemajuan teknologi. Dan kalau kita lihat dari persamaan ini, ya, kalau kita lihat dari persamaan ini bahwa dengan penemuan teknologi baru tersebut, ya, maka kurva biaya atau biaya itu akan mengalami penurunan seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melihat hubungan kurva biaya jangka pendek dan kurva biaya jangka panjang. Nah, Anda masih ingat ketika di tingkat 1 bahwa dalam jangka pendek itu kan minimal ada salah satu input yang tidak bisa dirubah besarannya. Nah, biasanya kita menggunakan input kapital yang kita asumsikan tetap. Sedangkan labor ini dalam jangka pendek bisa berubah-ubah sesuai dengan besaran perubahan output yang dihasilkan. Nah, short run cost ini ditunjukkan dengan K1 ditambah WL ini kita sebut dengan fixed cost waktu Anda PPKU dulu, ini kita sebut dengan variable cost, ya. Nah, ya, hal yang perlu dicatat di sini bahwa short run cost bukanlah biaya paling kecil untuk memproduksi berbagai level output karena yang pertama perusahaan tidak memiliki fleksibilitas untuk menentukan atau memilih input, ya, karena tadi ada input tetap. Yang kedua, untuk merubah jumlah output yang diproses pada short run, perusahaan harus memilih kombinasi input yang tidak optimal sehingga konsekuensinya RTS itu tidak akan sama dengan rasio harga input. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini, ya, karena kapitalnya tetap di Q1, ya, perusahaan ini tidak bisa berproduksi pada saat RTS sama dengan rasio harga input. Kita lihat di sini pada saat Q0 ini kapitalnya terlalu banyak, ya, penggunaannya. Pada saat di Q2 ini labor yang terlalu banyak. Lalu kemudian kurva total cost jangka panjang ini dapat diturunkan dari kurva total cost jangka pendek pada level kapital yang berbeda-beda. Secara grafik, kalau di penggunaan kapital sebesar Q0, maka kurva biaya jangka pendeknya SC. Kalau penggunaan kapitalnya K1, kurva biaya jangka pendeknya kita gambarkan SC yang ini. Kalau penggunaan kapitalnya Q2, maka kurva biaya jangka pendeknya kita lambangkan ini. Dan ini dari situ dapat kita turunkan kurva biaya jangka panjang. Dan kita lihat di sini bahwa pada saat penggunaan kapital sebesar K0, input yang meminimumkan output yang meminimumkan biaya sebesar Q0. Pada saat K2, output yang meminimumkan biaya sebesar Q2. Lalu kita lihat lagi hubungan geometris, ya, antara AC dan MC pada jangka pendek dan jangka panjang. Itu dapat kita tunjukkan pada gambar ini, ya. SMC ini short run marginal cost, ya, ini, ya, rumusnya. Kemudian SA average cost dalam jangka pendek ini kita lambangkan dengan SAC, ya. Nah, ini sama dengan total cost dibagi dengan total output, ya, ini. Dan kita lihat di sini ini adalah AC jangka panjang, ini adalah MC jangka panjang, ya. Nah, Anda perhatikan bahwa di level output Q1 ini, ya, kita lihat bahwa AC ini akan berpotongan dengan MC, akan berpotongan dengan short run average cost, akan berpotongan juga dengan short run marginal cost. Ini, ya. Jadi SMEC akan memotong kurva SAC dan pada saat itu keempat kurva tersebut akan saling berpotongan. Dan
Di sini titik keseimbangan pada output K0 pada output sebesar Q1 tadi ya, ini merupakan titik keseimbangan jangka panjang pada pasar persaingan pasar persaingan sempurna yang akan kita bahas lebih lanjut pada bab berikutnya. Baik, demikian yang saya dapat sampaikan terkait dengan bab di fungsi biaya ini ya. Saya tutup materi kita hari ini dengan ucapan Assalamualaikum dan selamat mengulangi kembali ya apa yang sudah kita pelajari hari ini.